Kita telah sampai di episode 2 Avatar The Legend of Korra. Terima kasih untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Episode 2 menceritakan perjuangan Korra berlatih ilmu pengendalian udara bersama Tenzin dan ketiga anaknya. Suatu ketika di Pulau Kuil Udara, Korra membaca surat kabar. Dia melihat iklan yang menampilkan pertandingan para pengendali. Korra tertarik dan ingin melihat pertandingan itu. Tapi sayangnya Tenzin melarang karena Korra harus tetap fokus dengan tujuannya, yaitu berlatih pengendalian udara. Tenzin juga menempatkan penjaga yang disebut teratai putih untuk mengawasi Korra. Sebelum masuk ke sesi berlatih, Tenzin mengatakan pada Korra bahwa ibunya bilang Korra tidak pernah bisa mengendalikan udara. Korra juga tidak tahu kenapa hal itu sangat sulit dilakukan, sedangkan elemen lainnya dia bisa dengan mudah menguasainya. Lalu Tenzin membalas pernyataan Korra bahwa elemen yang sulit dikuasai oleh seorang avatar adalah elemen yang bertentangan dengan pribadi avatar itu sendiri. Dahulu avatar Aang juga memiliki masalah yang sama, tapi bedanya kesulitan Aang ada pada elemen bumi. Sebelum berlatih berjalan di antara papan yang berputar, Tenzin mengatakan pada Korra bahwa kunci untuk berhasil melewatinya adalah kau harus bergerak seperti daun, melayang sesuai hembusan angin. Kemudian Tenzin meminta Jinora terlebih dahulu untuk melakukannya. Melihat Jinora berhasil, Korra seakan meremehkan pelajaran pertamanya. Dan saat Korra mencobanya, dia benar-benar gagal total. Latihan selanjutnya adalah bermeditasi. Korra melakukannya bersama Tenzin dan ketiga anaknya. Kemudian Korra merasa ada yang salah dengan meditasinya. Lalu Tenzin menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan hanyalah bersikap tenang. Biarkan pikiranmu bebas karena udara adalah elemen dari kebebasan. Mendengar penjelasan Tenzin, Korra sedikit tertawa, lalu mengatakan jika udara adalah elemen dari kebebasan, kenapa kau perlakukanku tidak bebas? Kamu matikan radio di saat aku sedang mendengarkan pertandingan. Aku mohon Korra, lihatlah Milo, dia mampu bermeditasi dengan tenang. Kurasa dia sedang tidur. Malam harinya diam-diam Korra pergi untuk melihat pertandingan. Dia pergi meninggalkan Pulau Kuil Udara tanpa diketahui siapapun. Sesampainya Korra di gedung pertandingan, Korra yang bingung bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu mengira Korra adalah penyusup yang datang tanpa membeli tiket. Kemudian datang seorang pria berkostum. Dia menyampaikan pada si kakek bahwa Korra adalah temannya. Setelah itu Korra berterima kasih dan mereka pun pergi ke tempat terbaik untuk melihat pertandingan. Bagaimana menurutmu? Kursi terbaik di sini? Sulit dipercaya. Korra sangat senang bisa melihat langsung ramainya suasana pertandingan. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Bolin, seorang pengendali bumi. Dia juga memperkenalkan kakaknya yang bernama Mako, pengendali api. Tapi sayangnya Mako tidak seramah Bolin. Mako sangat bersikap cuek terhadap Korra. Aku mendengarmu bermain dari radio. Ayo Bolin, giliran kita. Bolin dan Mako adalah tim di pertandingan ini. Tiap tim terdiri dari 3 orang dengan elemen yang berbeda. Bolin bumi, Mako api, dan temannya air. Dalam pertandingan mereka harus memukul mundur musuh hingga ke garis belakang. Mako bertanding dengan sangat maksimal. Pada saat Bolin dan temannya tersingkirkan, Mako berhasil mengalahkan 3 musuhnya seorang diri. Dan pada akhirnya malam ini pertandingan dimenangkan oleh mereka. Korra sangat kagum dengan permainan mereka, khususnya kepada Mako. Tapi sayangnya lagi-lagi Mako bersikap cuek terhadap Korra, meski Korra telah memujinya. Kemudian Korra meminta Bolin untuk menunjukkan beberapa gerakan pengendalian bumi. Jelas Bolin bingung untuk apa Korra meminta hal itu, sedangkan Korra sendiri adalah gadis dari suku air. Korra menjelaskan bahwa benar dia adalah pengendali air. Dia juga pengendali bumi dan pengendali api. Mendengar itu Bolin semakin bingung.
Lalu Mako menyadari bahwa Korra adalah sang avatar. Kau sang avatar dan aku orang bodoh. Dan keduanya benar. Tidak mungkin. Sang avatar. Keesokan harinya Korra kembali berlatih berjalan melewati papan yang berputar. Berkali-kali Korra mencoba tapi hasilnya tetap gagal. Hingga akhirnya dia marah dan membakar papan latihan itu. Tenzin sangat kecewa dengan Korra. Dia menghancurkan benda bersejarah berusia ribuan tahun. Lalu Korra berkata ini bukanlah salahnya. Dia telah mencoba sesuai yang telah diajarkan Tenzin, tapi tetap saja gagal. Korra melanjutkan perkataannya bahwa mungkin penyebabnya adalah Tenzin adalah guru yang payah. Mungkin masalahnya bukan diriku. Mungkin penyebab aku belum bisa mengendalikan udara karena kau adalah guru yang payah. Ya, kau guru yang payah ya. Di malam hari Korra kembali untuk melihat pertandingan Mako dan Bolin. Pertandingan ini adalah penentu untuk lanjut ke turnamen kejuaraan. Tapi sayang, 2 menit waktu tersisa untuk bertanding. Temannya Mako dan Bolin tidak hadir. Lalu Korra menawarkan diri untuk menggantikannya. Dan pada akhirnya Korra ikut dalam pertandingan kali ini. Ini adalah pengalaman baru bagi Korra. Dia bertanding bersama Mako dan Bolin. Beberapa kali Korra melakukan pelanggaran, hingga yang paling fatal adalah saat terdesak Korra coba bertahan menggunakan pengendalian bumi. Sedangkan seharusnya Korra hanya boleh mengendalikan air. Di sisi lain terlihat para pengawas avatar sedang mendengarkan pertandingan di radio. Kemudian Tenzin datang untuk menanyakan keberadaan Korra. Tapi mereka terlalu fokus sehingga mengabaikan Tenzin. Komentator itu mengatakan bahwa pemain pengganti itu adalah sang avatar. Seketika wajah Tenzin memerah lalu pergi untuk menjemput Korra. Akan ku cari dia sendiri. Wasit memutuskan Korra boleh tetap bertanding dengan syarat hanya boleh menggunakan elemen air. Akhirnya pertandingan dilanjutkan. Korra yang awam menjadi target musuh hingga dia terpental jatuh keluar arena. Dan dia tidak sanggup menghentikannya. Dia... Pada saat Korra hendak naik ke permukaan, tiba-tiba Tenzin sudah berada di depannya. Tenzin sangat marah karena Korra selalu saja membangkang. Tenzin meminta Korra untuk segera kembali ke kuil udara. Tapi Korra tidak mau karena dia harus menyelesaikan pertandingannya bersama Mako dan Bolin. Pertandingan dilanjutkan. Serangan musuh kembali membuat Korra tersudut hingga ke garis belakang. Tenzin yang sedang berjalan meninggalkan gedung pertandingan, terhenti untuk melihat Korra yang semakin terdesak. Tenzin menyadari sesuatu ketika Korra berhasil bertahan di garis belakang membuat musuh kehabisan staminanya. Kemudian Mako dan Bolin melakukan serangan balik, dan pada akhirnya mereka pun memenangkan pertandingan. Usai bertanding, Korra kembali ke kuil udara dan menemui Tenzin untuk meminta maaf atas sikapnya yang selalu saja menyalahkan Tenzin. Korra hanya frustasi karena belum bisa menguasai elemen udara. Kemudian Tenzin juga meminta maaf kepada Korra karena dia mengajari Korra kesabaran sedangkan dia sendiri tidak bisa sabar. Tenzin juga berkata mungkin pertandingan itu akan menjadi guru yang baik untuknya. Terakhir Korra mengatakan akan menemui Tenzin besok pagi untuk melanjutkan latihannya. Korra juga mengatakan bahwa mungkin dia akan bergabung dalam tim Mako dan Bolin untuk bertanding minggu depan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Korra mampu menyelesaikan latihannya? Dan akankah mereka menang di pertandingan minggu depan? Nantikan episode selanjutnya hanya di Nontonin.